Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat, salam belajar dan berbagi untuk guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Ain. Saya adalah tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Manyar. Saya guru matematika. Kali ini akan berbagi tentang seri semangat guru untuk kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Tujuan dari seri semangat guru keterampilan non-teknis dalam adaptasi teknologi adalah untuk membekali kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Oleh sebab itu, para guru yang semangat untuk belajar, jangan lupa kita awali dengan mengasah kemampuan kita non-teknis dengan mengikuti seri semangat guru keterampilan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Bagaimana cara memulainya? Ingat, karena semuanya online, maka kita harus lihat dulu koneksi internet kita. Bapak Ibu guru semua bisa dengan menggunakan laptop ataupun HP. Cara yang pertama, kita bisa masuk pada Google, atau jika Bapak Ibu sudah tahu tentang website Guru Belajar dan Berbagi, bisa klik di situ langsung. Yang perlu kita persiapkan untuk memulai seri semangat guru belajar non-teknis ini adalah nomor UKG dan paspor Bapak Ibu guru sekalian. Masuk, daftar, dan ingat, di sana ada jadwalnya loh Bapak Ibu. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kegiatan kita yang lain. Di sana Bapak Ibu semua akan dipandu dengan beberapa kegiatan. Ada 6 materi atau pelajaran yang bisa kita tempuh, di mana materi-materi tersebut disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri baik melalui video maupun PDF. Sangat-sangat bisa mengakomodir kemampuan Bapak Ibu baik secara visual maupun auditorial. Di dalam setiap pelajaran yang diberikan, ada kuis yang menyertainya. Awal, tengah, dan akhir. Kuis awal untuk menguji kemampuan Bapak Ibu guru semua sebelum materi diberikan. Tengah dilakukan ketika proses pertengahannya dan ada bagian kuis akhirnya. Tapi Bapak Ibu guru semua tidak perlu khawatir. Bapak Ibu semua bisa mengulangnya. Ada tugas mandiri yang bisa Bapak Ibu kerjakan, tapi ini tidak kewajiban. Untuk sebagai tantangan bagi para guru Indonesia, kita bisa membuat tugas mandiri ini dari pelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Materi pertama diberikan oleh Bapak Adi, di mana di sini kita dikenalkan tentang SAMR, Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition. Di mana SAMR, kalau kita rangkum, adalah tentang tingkat kemampuan, pemula kah, hingga pada mahir. Untuk berproses menjadi pemula, dari pemula menuju mahir, kita tidak bisa melakukannya secara individual. Kolaborasi baik dari guru maupun dari pihak sekolah sangat dibutuhkan. Proses dalam pemula ke mahir bukan tidak mungkin menemukan kegagalan. Oleh sebab itu, kita perlu mengenali tentang resiliensi. Di sini, Pak Adi menyampaikan dengan cara yang sangat menarik. Pada materi yang kedua, Pak Adi juga mengenalkan tentang critical thinking, di mana keterampilan ini bisa kita asah dengan cara menerapkan SSSP. Saya sadar dan saya berpikir. Saya sadar, saya harus berhati-hati. Saya berpikir untuk menerapkan konsep, menganalisis,
serta mengevaluasi. Pada bagian materi ketiga, Pak Edward menceritakan tentang bagaimana melakukan penceritaan serta membuat konten yang mampu mengajak para peserta didik kita melihat kita. Penceritaan ini sangat penting karena penceritaan mudah diingat. Oleh sebab itu, penceritaan juga membangun hubungan. Karena di sini mampu mengakomodir tipe siswa, baik yang audio maupun yang kinestetik. Membuat konten adalah bagaimana kita merencanakan, mengeksekusi, dan memasarkan. Pak Edward di sini juga mengupasnya dengan cara yang menarik. Pada materi keempat, ada Mbak Vena dan Mbak Vivit yang mengajarkan kita tentang komunikasi efektif. Komunikasi ini sangat penting Bapak Ibu Guru. Oleh sebab itu, kemampuan harus kita asah terus agar kita bisa membangun komunikasi yang benar, komunikasi yang efektif terhadap peserta didik kita. Tidak hanya dengan peserta didik, dengan rekan kerja, maupun dengan hubungan yang lainnya. Maka komunikasi efektif ini perlu kita selalu tingkatkan dan asah terus. Pada materi ke-5, Bapak Bukik mengajarkan kita tentang penerapan kelas campuran. Tanpa kita sadari, banyak miskonsepsi yang terjadi tentang kelas campuran. Di sini Bapak Bukik mengulasnya secara terang. Adanya sinkron, asinkron. Sinkron seperti apa, asinkron seperti apa. Maka penting sekali juga Bapak Ibu menerapkan ini, mempelajari ini agar kita bisa terus beradaptasi dengan teknologi. Pada materi ke-6, materi terakhir, Pak Iwan menjelaskan tentang kolaborasi. Kolaborasi adalah sebuah kemampuan yang harus dibekali siswa kita. Kolaborasi tidak hanya untuk siswa saja, tapi juga untuk guru. Oleh sebab itu, kolaborasi sangat penting. Seperti yang saya lakukan pada saat ini. Kolaborasi, saya melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu sekalian tentang keterampilan non-teknis di guru belajar. Yeay! Setelah materi ke-6 itu kita selesaikan, maka selesai sudah keterampilan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Tapi ingat, ini harus kita terapkan. Sampai jumpa Bapak Ibu.